Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 12. Demikian bunyinya. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita dinilai atas pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Dan penilaian itu datang dari manusia, yang tidak lain adalah ciptaannya sendiri. Setelah Tuhan melakukan banyak mujizat dan memperkatakan banyak hal dengan kuasa, ada orang-orang yang menyebut dia baik karena pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang menyebut dia sebagai penyesat karena pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka justru berkata bahwa dia mengerjakan kesesatan di tengah-tengah mereka. Hal ini tentu saja membuat kita heran. Karena apa? Karena kita tahu Yesus itu suci. Dia tidak berdosa. Mustahil dia mengerjakan kesesatan. Akan tetapi itulah faktanya. Bahkan Yesus yang suci dan tidak berdosa itu, dia juga menerima penilaian yang buruk. Karena itu Bapak Ibu, jika hari ini kita mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu bukanlah hal yang luar biasa. Itu adalah fakta kehidupan kita yang harus kita sambut dengan terbuka dan tulus. Selamanya, ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak menyaksikan apa yang kita kerjakan, bahkan menyambut, menerima apa yang kita kerjakan itu, maka selama itu juga kita akan dinilai. Orang lain akan memberikan kesan terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Entah itu kesan yang baik, atau juga kesan yang tidak baik yang disebut sebagai penilaian yang buruk ini. Kita tidak dapat mengontrol seseorang. Itu adalah hak sepenuhnya orang lain. Yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana kita menata diri kita ketika kita memberikan respon, reaksi atas penilaian-penilaian tersebut. Dan hal ini kita pelajari dari Yesus. Ketika Yesus menerima penilaian yang baik di dalam kehidupannya, kita mendapati bahwa rupa-rupanya Tuhan selalu meminta setiap orang yang menilai dia baik itu untuk memuliakan Allah. Yesus dipuji dan diapresiasi kita dapati di beberapa bagian dalam kitab suci, terutama berasal dari orang-orang yang mengalami mujizatnya. Kepada mereka Tuhan berpesan kembali lagi untuk memuliakan Allah. Yesus tidak pernah memanfaatkan pujian atau apresiasi yang datang kepadanya untuk memuliakan dirinya. Sebenarnya ketika orang-orang itu memuliakan Yesus, itu bukanlah hal yang berlebihan. Bukankah Yesus itu sendiri adalah Allah? Daripadanya lah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang baik itu bersumber. Akan tetapi, disitulah kita melihat ketaatan Tuhan. Ketika dia hadir di tengah-tengah umat sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapanya di surga, maka dia selalu mendorong setiap orang untuk memuliakan Bapa yang ada di surga itu. Tuhan juga tidak pernah mengistimewakan orang-orang yang memberikan penilaian yang baik, pujian atau apresiasi kepadanya. Setiap orang diperlakukan Tuhan dengan cara yang sama. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang disebut memberi penilaian yang tidak baik kepada Tuhan? Ini justru banyak sekali kita dapati di dalam Alkitab. Diungkapkan dengan cara yang beragam. Ada yang disebut menolak, tidak mempercayai. Ada yang disebut membenci Yesus.
tidak menyukai Yesus. Kepada orang-orang seperti ini, Yesus tetap memperkatakan kebenaran. Yesus tidak pernah berhenti memperkatakan kebenaran hanya karena dia dinilai tidak baik, dia ditolak atau dia diragu-ragukan. Yesus tahu betul bahwa setiap hal yang dia perkatakan itu adalah kehendak Bapanya dari surga. Itu sebabnya dia melakukannya dengan teguh dan tekun. Bahkan beberapa kali kita mendapati Tuhan memperkatakan kebenaran-kebenaran itu dengan kata-kata yang keras. Nah, akan hal ini tentu saja kita harus berhati-hati jika kita ingin mempraktekannya sebagai seorang manusia. Mengapa? Karena kita dan Tuhan sangat berbeda. Ketika Tuhan mempergunakan kata-kata yang keras dalam menyampaikan kebenaran, Tuhan itu bersih dan suci hatinya. Di sana tidak terselip keinginan untuk menjatuhkan, menghancurkan, dan juga mempermalukan. Tuhan melakukannya semata-mata karena kasih-Nya kepada setiap orang yang mendengarkan Dia. Dia ingin membawa orang-orang itu memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Karena itu yang patut kita ingat sebenarnya adalah ketekunan, keteguhan Tuhan untuk tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Tuhan tetap menyuarakannya sekalipun orang-orang yang mendengarnya jelas-jelas tidak menerimanya dengan sukacita. Tuhan tahu bahwa itu diperlukan, itu harus di dalam kehidupannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita bereaksi seperti Yesus, saat kita menerima penilaian yang baik pun juga penilaian yang buruk, maka kita akan berbahagia di dalam kehidupan kita, dan kita juga akan memuliakan Bapa di surga. Yang penting kita harus selalu memastikan seperti Yesus bahwa kita mengerjakan hal-hal yang tidak berasal dari diri kita. Kita mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Oleh karena kita berdosa, maka kita wajib memeriksa diri kita setiap hari. Memeriksa sejauh mana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang berasal dari Tuhan. Karena jangan sampai ketika kita menerima penilaian yang baik, ternyata kita sedang mengerjakan kesesatan. Atau sebaliknya, ketika kita menerima penilaian yang buruk, rupa-rupanya kita memang betul melakukan hal yang buruk itu. Di saat kita berada di hadapan Allah menjadi utusannya, kita terus memeriksa hidup kita, menelitinya, sehingga dalam perjalanan kita dapat berkata bahwa kita memang sungguh-sungguh utusan Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Ya Tuhan, berikanlah aku hati yang bijaksana ketika aku dinilai atas pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tolonglah aku Tuhan, supaya di dalam semua itu aku menyenangkan Engkau. Ketika aku menerima penilaian yang baik, tolonglah aku supaya tidak memanfaatkan hal itu untuk menarik perhatian orang lain kepada diriku, melainkan membawa perhatian mereka kepadamu. Sebaliknya Tuhan, ketika aku menerima penilaian yang buruk, tolonglah aku supaya aku tidak kendur untuk memperkatakan hal yang benar yang berasal dari Engkau itu. Aku menyerahkan kehidupanku yang lemah di dalam tangan-Mu. Hidupku yang sering sekali digoda oleh keinginan nafsuku sebagai seorang manusia. Murnikanlah aku Tuhan hari demi hari. Tolonglah aku untuk menyelidiki apa yang ada di dalam hatiku, sehingga setiap pekerjaan-pekerjaanku benar-benar bersumber dari Engkau sendiri, pekerjaan-pekerjaan yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Pastikan bahwa kita mengerjakan sesuatu yang diminta oleh Allah kepada kita. Dan jika datang penilaian atas pekerjaan-pekerjaan tersebut, sambutlah seperti Yesus menyambutnya. Tuhan Yesus menolong kita bersama. Amin.